Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Asnya Berbagi, channel yang selalu memberikan informasi, tutorial, dan motivasi. Di video kali ini saya akan membahas cara untuk mendapatkan penghasilan atau uang dari internet. Ya, gimana? Penasaran? Jika penasaran, ikuti terus video ini. Oke, cara yang ke-9 adalah menjadi sosial media influencer. Ya, sesuai namanya, influencer adalah seseorang yang mampu mempengaruhi masyarakat untuk membeli suatu produk berkat keahlian atau reputasinya. Anda mungkin tidak menyadari bahwa seorang influencer, terutama di media sosial, itu merupakan cara mendapatkan uang dari internet untuk pemula yang sangat ampuh lah. Oke ya. Kenapa? Karena faktanya 80% perusahaan bersedia membayar seorang influencer karena cara tersebut dianggap efektif. Jika seseorang sesuai dengan target pasar yang ingin dijangkau, tak jarang pebisnis akan mengajak kerjasama untuk memasarkan produknya. Jadi kenapa menjadi seorang social media influencer ini menarik? Ya, menariknya lagi, semua platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, mereka memiliki audiens sendiri. Jadi, apapun level influencer Anda, kejelian melihat peluang dan platform yang tepat dapat membantu kesuksesan Anda. Ya, jadi jangan merasa minder lah. Kok saya seperti ini? Enggak, karena saya yakin Anda memiliki kemampuan untuk itu ya. Jadi apapun level influencer Anda, meskipun Anda pemula sekali ya. Jika ingin menggunakan cara menghasilkan uang dari internet dengan cara menjadi seorang social media influencer, maka pastikan Anda bisa melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, pilihlah topik khusus ya, tentunya sesuaikan dengan passion Anda. Ya, jadi itu karena kalau Anda sesuai dengan passion, maka akan Anda enak untuk menyampaikannya, Anda enak untuk mengerjakannya. Yang kedua, bagikan informasi yang bermanfaat dan relevan. Ya, jadi jangan memberi hoax, ya, jangan memberi informasi palsu. Oke ya, jadi seperti itu. Yang ketiga adalah bangun komunikasi dengan audiens. Ya, jadi cara komunikasi yang baik ini sangat penting sekali ya bagi seorang social media influencer. Ya, yang berikutnya adalah bangun reputasi online Anda dengan baik. Kenapa? Karena itu yang nanti akan menjadi parameter orang untuk mengikuti Anda atau tidak. Ya, ketika Anda membangun reputasi baik, orang percaya, ya, maka secara otomatis orang akan mempercayai Anda, ya. Dan jangan heran kalau nanti akan banyak para perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang berkepentingan dengan Anda akan banyak menggunakan jasa Anda. Oke ya, silahkan dibangun brandnya dulu ya, dibangun reputasinya dulu ya, karena itu yang paling penting kalau Anda ingin menjadi sosial media influencer. Ya, silahkan dicoba. Cara yang ke-10, menjual hasil karya foto digital. Enak ya, upload foto dibayar. Hampir semua karya digital pasti bernilai ekonomis, tak terkecuali karya foto yang Anda hasilkan. Jadi, Anda bisa menjual karya foto Anda untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Ya, sebagian besar fotografer menjual karya mereka melalui situs pihak ketiga seperti Shutterstock. Ya, jadi beberapa di antara mereka bahkan mampu menghasilkan pendapatan yang lumayan gede karena dibayar dengan dolar. Nah, Anda pun bisa. Oke ya, jadi Anda pun bisa. Jadi kalau Anda nanti penasaran, Anda bisa lihat di video saya yang membahas bagaimana kita menjual karya foto digital kita ya, website apa aja yang bisa kita daftar di sana. Ya, silahkan cari di channel saya Asiknya Berbagi. Di sana saya sudah memberikan beberapa contoh website yang bisa Anda gunakan sebagai tempat untuk menjual foto ya karya Anda.
Meskipun merupakan cara menghasilkan uang dari internet yang mudah, ya, bergabung dengan Shutterstock, ya, kadang-kadang kurang menguntungkan ya bagi pemula ya, sebab nominal yang diberikan cukup kecil. Tapi jangan khawatir. Kenapa? Meskipun kecil, tapi kalau misalkan terjual banyak kan lumayan. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi yang pasti jangan melihat nominalnya dulu ya. Anda silahkan gunakan sebagai parameter kira-kira hasil karya Anda ini disukai atau tidak. Ya itu ya. Meskipun Anda bisa menjualnya di web Anda sendiri. Kalau misalkan Anda nggak mau bergabung dengan website semacam Shutterstock misalkan seperti itu, Anda boleh membangun website Anda sendiri. Silahkan dijual karya foto digital Anda di situ. Oke ya, atau mungkin Anda mau menggunakan Instagram atau platform media sosial media yang lain untuk sebagai tempat Anda memajang karya-karya foto Anda. Itu sih sah-sah saja ya. Yang pasti hasil karya foto digital itu bisa menghasilkan pendapatan ya. Jadi jangan khawatir. Sekarang tugasnya apa? Buat karya foto yang bagus dulu. Ya, jadi silahkan diasah kemampuannya untuk membuat karya foto digital yang bagus dulu. Oke ya, sangat menyenangkan ya. Jadi tinggal foto, cari objek, tinggal foto, cari objek, tinggal foto, kemudian silakan dianalisa. Kira-kira foto ini seperti apa? Apakah layak jual atau enggak? Ya, jadi sekarang berlatih itu dulu. Ya, jadi untuk pemula saya sarankan untuk berlatih itu dulu. Oke ya, silakan dicoba. Cara yang ke-11 adalah menjadi social media manager. Ya, kemampuan untuk mengelola akun media sosial bisa menjadi cara menghasilkan uang dari internet, yaitu dengan menjadi seorang social media manager. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa untuk mengelola sosial media. Nah, kalau Anda punya kemampuan itu, ya, Anda punya kemampuan untuk memanage, maka Anda bisa mengambil peluang kerja ini di internet ya. Jadi intinya seperti yang Anda tahu ya, media sosial memiliki peran penting dalam ikut membangun reputasi online dan meningkatkan penjualan produk. Ya, jadi tak heran banyak perusahaan maupun sosok penting yang menunjuk seorang manajer untuk mengelola akun resmi mereka. Nah, ini peluang. Jadi Anda bisa manfaatkan peluang itu. Kenapa? Karena orang terkenal kadang-kadang nggak punya waktu untuk mengelola sosial medianya. Ya, perusahaan kadang-kadang juga bingung ya, tidak semuanya bisa mengelola sosial medianya. Padahal zaman sekarang sosial media itu penting bagi personal atau bagi perusahaan ya. Tanpa perlu mengeluarkan modal, Anda bisa bergabung ke platform freelance dan menawarkan jasa pengelolaan akun sosial ya. Jika Anda ingin lebih profesional, bangun dulu portofolio di website Anda. Ya, dan tunjukkan klien yang pernah Anda tangani ya, tentu akan lebih meningkatkan reputasi Anda ya. Kadang-kadang kalau misalkan Anda sudah punya reputasi bagus, Anda bisa menangani lebih dari satu sosial media ya. Untuk menjadi seorang social media manager yang baik ya, hal ini yang perlu Anda lakukan ya. Yang pertama, asah terus kemampuan komunikasi publik Anda, terutama dalam bentuk tulisan ya, atau mungkin nanti dalam ketika Anda membuat konten dalam bentuk audio visual itu juga penting. Pelajari teknologi terbaru dan tools sosial media manajemen. Nah, ini Anda harus belajar terus. Kenapa? Karena sosial media selalu berkembang, fiturnya setiap saat berkembang. Nah, perkembangan ini Anda harus ikuti. Yang ketiga, ikuti tren sosial media terutama dari brand ternama. Nah, ini penting sekali ya. Jadi Anda harus selalu mengikuti tren. Ya, jangan sampai nanti apa yang Anda upload di konten sosial media yang Anda manage, ya itu saja, tentunya menjadi tidak menarik. Ya, kemudian yang terakhir adalah kelola waktu kerja dengan baik. Kenapa? Karena memang Anda dituntut untuk selalu upload konten, ya bahkan mungkin tiap hari. Makanya mengelola waktu kerja yang baik itu menjadi sangat penting. Ya, saya rasa ini menarik ya. Jadi silahkan bisa Anda coba. Cara ke-12 adalah berjualan e-book. Ya,
Berbekal keahlian di bidang tertentu dan kemampuan menulis yang baik, Anda bisa membuat e-book sendiri lalu menjualnya. Ya, e-book itu kian populer ya, dan penjualannya pun sekarang meningkat ya. Sekarang buku yang dalam bentuk fisik orang sudah mulai meninggalkan ya. Jadi banyak toko buku konvensional yang sudah mulai menyediakan buku dalam versi digital melalui website resmi mereka. Ya, contohnya Gramedia. Ya, jadi Gramedia sudah mulai pelan-pelan meninggalkan buku konvensional dan beralih ke versi digital, ya, ke versi elektronik. Ya, dengan kondisi tersebut, berjualan e-book menjadi cara menghasilkan uang dari internet yang menjanjikan. Ya, berapa yang bisa didapatkan dari berjualan e-book? Ya, jadi seorang penulis bisa mendapatkan ya lumayan dari pendapatan produknya. Misalkan kalau produk Anda sampai tembus ke Amazon, ya, wow, luar biasa. Anda bisa dibayar dengan dolar. Oke ya. Jadi makanya di sini untuk berjualan e-book ada beberapa langkah yang perlu Anda lakukan. Yang pertama, menulis topik yang unik namun bermanfaat. Nah, ini penting ya. Jadi keunikan itu yang dicari orang. Ya, semakin unik apa yang Anda tulis, maka orang akan semakin cari. Tentunya sesuai dengan passion Anda. Ya. Yang kedua adalah membuat cover e-book yang menarik. Ya, jadi orang itu pertama dilihat selalu adalah covernya. Jadi bayangkan kalau e-book covernya nggak menarik, orang juga malas baca isinya. Nah, ini penting ya. Kemudian yang ketiga adalah mengubah dalam bentuk format buku online seperti PDF, EPUB, atau MOBI. Kemudian yang keempat, menjualnya melalui website pribadi atau di marketplace. Nah ya, jadi ini pilihannya, terserah Anda mau jual di website pribadi Anda atau di marketplace, terserah ya. Kemudian yang kelima adalah melakukan upaya promosi melalui media sosial ya. Kembali lagi media sosial ya, sekarang apa-apa media sosial. Kenapa? Karena itu cara yang paling mudah. Apalagi untuk promosi ya. Kemudian yang berikutnya adalah penjualan e-book merupakan langkah penting ya, langkah terpenting jika melakukannya melalui website WordPress. Gunakan plugin yang di sana mensupport untuk penjualan produk-produk digital. Ya, jadi itu yang harus Anda perhatikan ya. Apabila menggunakan marketplace ya, pilih platform yang baik seperti Amazon atau mungkin yang di Indonesia seperti Karya Virtual dan Nulis Buku misalkan seperti itu ya. Jadi ada banyak yang bisa Anda pilih ya. Yang pasti sekarang pikirkan dulu kira-kira apa yang e-book apa yang mau Anda buat ya. Jadi cari itu dulu. Yang pasti harus unik topiknya. Ya, jadi silahkan mulai dipikirkan dari sekarang. Silahkan dicoba. Yang ketiga adalah menjual kerajinan tangan online. Nah, kalau Anda punya kemampuan untuk membuat kerajinan tangan ya, simple ya. Jadi kerajinan tangan itu tidak memerlukan bahan yang ribet, kemudian alat yang banyak ya. Jadi itu sesuatu yang mungkin hampir sebagian besar orang bisa lakukan. Jadi kalau Anda punya keahlian untuk membuat sebuah kerajinan tangan, maka di sini Anda bisa coba untuk menjualnya secara online. Ya, jadi hampir sama dengan e-book tadi. Kalau e-book tadi adalah menjual buku elektronik secara online. Nah, kalau kerajinan tangan di sini Anda bisa coba cari kira-kira di sekitar Anda apa yang bisa Anda buat, apa yang bisa Anda kerjakan ya. Jadi nggak usah berpikir yang terlalu ribet. Nah, silakan di riset di sekitar Anda. Kira-kira produk kerajinan tangan apa yang bisa Anda buat, yang bisa Anda produksi. Ya, Anda bisa menjualnya. Anda bisa menjualnya di website pribadi atau bisa menjualnya ke marketplace ya. Dan yang pasti Anda bisa beriklan di sosial media Anda. Ya, jadi sekarang ini apapun bisa menghasilkan uang ya, jadi jangan khawatir ya, keahlian apapun bisa menghasilkan uang. Jadi misalkan Anda tidak punya keahlian sendiri, tapi tetangga Anda atau mungkin saudara Anda punya keahlian untuk membuat kerajinan tangan, ya silahkan kolaborasi. Ya, kenapa kok harus kolaborasi? Ya mungkin keahlian Anda adalah bermain sosmed atau promosi di sosmed, tapi orang lain mungkin dia nggak terlalu bisa, tapi dia punya keahlian membuat sebuah kerajinan misalkan seperti itu. Nah, itu bisa kolaborasi, bisa Anda bantu promosinya, kan lumayan ya, nanti kalau misalkan untung kan bisa dibagi. Oke ya, nah dan itu bisa dicoba
Oke, dan itu biaya coba tidak membutuhkan modal yang terlalu banyak. Ya, bahkan modalnya nyaris nol ya. Jadi seperti itu ya. Jadi silakan dicoba. Yang ke-14 adalah menjadi guru bahasa asing online. Nah, ini menyenangkan ya. Jadi kalau Anda punya kalian bahasa asing ya, apa salahnya Anda bisa jadi guru bahasa asing online? Oke ya, jadi Anda bisa kembangkan kemampuan Anda, selain juga Anda juga akan mendapatkan pendapatan yang lumayan. Yang pasti di sini Anda harus mulai bangun reputasi dulu. Ya, jadi berikut beberapa website yang bisa Anda coba untuk menjadi guru bahasa asing online ya, misalkan Italki, Verbal Planet, Remote.co ya, dan masih banyak lagi yang lain ya. Jadi silakan nanti Anda coba, silakan Anda search di Google ya, atau Anda cari di YouTube kira-kira website mana yang membutuhkan ya pengajar bahasa asing secara online. Oke ya, jadi semua kalian di sini bisa dijadikan uang, bisa dijual dan bisa menghasilkan pendapatan ya. Terutama di sini bahasa asing di era sekarang yang pasti semua orang cari ya, semua orang butuh ya. Anda bisa memulai untuk bangun reputasi dulu sekarang. Oke ya, silahkan dicoba. Oke, yang ke-15 yang terakhir adalah membangun channel YouTube. Ya, jadi ini sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena yang pasti ketika Anda bangun channel YouTube, Anda pastikan itu sesuai dengan passion atau sesuai dengan hobi atau sesuai dengan keinginan yang ingin Anda kembangkan. Ya, jadi sekarang ini Anda bisa mulai untuk membangun channel YouTube karena gratis ya, nggak ada bayar dan sebagainya ya, nggak ada uang yang harus Anda keluarkan. Paling banter hanya Anda menyediakan fasilitas paket internet ya untuk bisa membuka YouTube. Ya, jadi mulailah Anda mulai membangun channel, kemudian mulai membuat konten ya, pelan-pelan mulai membuat konten. Kenapa? Karena konten itu menjadi aset di dalam kita. Ya, semakin lama saya yakin channel Anda akan semakin berkembang ya. Semakin lama Anda akan semakin dikenal ya banyak orang. Kenapa? Pastikan bahwa apa yang Anda buat konten-konten Anda di sini berguna bagi orang banyak. Ya, saya yakin banyak orang yang akan nyari nantinya. Nah, jadi membangun channel YouTube ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan ya. Bahkan saya melalui channel Asiknya Berbagi, saya ingin berbagi banyak hal di situ ya. Tidak hanya kita mendapatkan uang, tapi kita juga kadang-kadang mendapatkan teman, mendapatkan sahabat, ya kita mendapatkan ilmu baru, ya dan sebagainya. Ya, tapi nanti nggak tuh kemungkinan ya semakin berkembang, yang pasti pendapatan kita akan semakin banyak ya, karena bisa banyak hal yang bisa kita kerjakan melalui channel YouTube ya. Jadi Anda bisa promosi, Anda bisa masang iklan, ya Anda bisa endorse dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak ada salahnya ketika Anda mulai untuk membangun channel YouTube. Ya, jadi sekarang ini hampir sebagian besar orang mulai membangun channel YouTube-nya. Mulai dari anak kecil, remaja, orang dewasa, bahkan orang tua pun mereka berlomba-lomba untuk membangun channel YouTube. Dan saya inginnya di sini mungkin sebagian besar dari Anda adalah juga sudah punya channel YouTube. Nah, ini silakan dikembangkan, silakan berbagi, tapi pesan saya silakan berbagi ke dalam hal-hal yang baik ya, silakan berbagi ke dalam kebaikan. Kenapa? Ya, yang pasti mungkin kita akan mendapatkan pendapatan, tapi yang pasti juga kalau kita berbagi kebaikan, kita mungkin akan banyak didoakan orang ya, dan itu akan menjadi hidup kita jadi lebih barokah. Oke ya, jadi silakan dikembangkan channel YouTube-nya ya. Jangan pernah putus asa ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan nanti kita akan menjadi lebih sukses lagi. Yang pasti sekarang kita merintis kesuksesan itu. Oke ya. Jadi itu cara yang ke-15, dan itu yang mungkin sebagian besar dari Anda atau mungkin saya pribadi melakukan itu ya. Kita bangun channel YouTube, kita semangat, kita kembangkan dengan serius. Oke ya, silakan.
Oke ya, sudah mendapatkan gambaran ya bagaimana caranya kita mendapatkan penghasilan atau mendapatkan uang dari internet ya. Demikian beberapa cara yang bisa saya share di kesempatan kali ini ya, di video kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, kemudian silahkan di-share ya. Jangan lupa jika ada pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silahkan komentar di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Oke ya. Demikian saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.